Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Robby Kurniawan dan hari ini gue mau bikin video dalam format Afterthoughts yang mana format satu ini akan berisikan pemikiran dan impresi terakhir gue terhadap sebuah series yang udah gue baca. Nah, gue tahu gue sendiri tuh di Sudut Koma ini sebenarnya udah baca banyak sekali series. Tapi kebetulan yang baru dibikinin video Afterthoughts-nya tuh baru satu buat series Red Rising. Sorry banget, tapi gue sih berencana untuk tetap nerusin video dalam segmen Afterthoughts satu ini. Dan untuk video yang kali ini akan khusus untuk ngebahas series The Chronicles of Narnia. Yes, finally ya. Udah lama juga kayaknya setelah terakhir kali gue bikin video pembahasan khusus tentang series Narnia satu ini. Series Narnia karya dari C.S. Lewis. Dan finally, hari ini gue akhirnya bisa bikin video Afterthoughts-nya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke sesi impresi gue tadi, mungkin gue akan buka dengan ngejelasin secara singkat series The Chronicles of Narnia itu sendiri tentang apa. Walaupun kayak agak masa sih ada yang belum tahu tentang series satu ini, tapi nggak apa-apa lah, it's okay. Akan gue jelasin secara singkat. Jadi series The Chronicles of Narnia adalah sebuah series dalam genre fantasy anak yang ditulis oleh C.S. Lewis dan diterbitkan di sekitar tahun 1950-an. Dia tuh bisa dibilang cult classic lah kalau kita lagi ngomongin series fantasy anak. Dia terdiri dari 7 buku dan akan gue mention satu-satu nanti. Tapi yang jelas dia adalah tipe-tipe series fantasy anak yang punya unsur escapism gitu. Jadi kayak tokoh utamanya yang merupakan orang biasa di dunianya sendiri, kemudian bisa escape ke sebuah negeri yang lebih magical gitu ya. Dan akhirnya punya petualangan di negeri magical tadi, atau negeri fantasinya tadi. Sama satu lagi sih, dia tuh bukan tipe-tipe series fantasy yang punya roster yang sama dari awal sampai akhir. Jadi bukan kayak tipe-tipe misal Harry Potter gitu ya, yang kita ngikutin perjalanan dari Harry dari dia kecil sampai dia besar nanti gitu, enggak. Jadi rosternya akan ganti-ganti dan mungkin yang paling terkenal adalah Pevensies bersaudara gitu ya, yaitu Peter, Edmund, Lucy, dan Susan. Itu yang paling terkenal lah. Karena dari filmnya itu juga akan gue mention nanti. Tapi yang jelas dia tipe-tipe series fantasy anak yang seperti itu. Pevensies bersaudara tadi juga kurang beruntung lah istilahnya di dunia nyata sampai mereka diungsikan ke rumah seorang profesor. Gue lupa sih apakah si profesor ini tuh masih ada relasi keluarganya atau enggak. Tapi yang jelas mereka dititipkan gitu ya, diungsikan ke rumah profesor tadi saat perang kalau nggak salah. Dan rumah profesornya tuh kayak antik gitu. Dan di suatu waktu saat mereka sedang bermain petak umpet di rumah profesor, salah satu saudara mereka yang paling kecil yaitu Lucy, dia tuh sembunyi di kayak di dalam lemari tua gitu lah. Dan saat dia masuk ke dalam lemari tadi, ternyata dia kayak ke transport gitu ke dunianya Narnia. Long story short, ke semua saudaranya tadi juga ikut masuk ke sana. Dan setelahnya mereka punya petualangan yang cukup magical di dunia Narnia tadi. Mungkin itu aja untuk sedikit setup dari series Narnia satu ini. Sekali lagi nggak usah kepanjangan karena pastinya udah banyak yang tahu lah tentang series satu ini. So ya, kita langsung masuk ke impresi gue terhadap series satu ini aja. Yang pertama, gue ngerasa series The Chronicles of Narnia merupakan salah satu series fantasy anak yang benar-benar ramah untuk anak. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ramah untuk pembaca muda. Karena narasinya tuh akan lebih ke dongeng gitu ya. Lebih sederhana daripada mungkin series-series fantasy anak lainnya yang lebih terkenal mungkin. Kayak Percy Jackson atau Harry Potter. Bukan berarti yang lain tadi tuh nggak ramah untuk anak, nggak ramah untuk pembaca muda. Tapi gue ngerasa dari segi kepenulisannya C.S. Lewis sendiri tuh lebih ke dongeng gitu loh. Jadi kayak cerita fantasy anak yang dituturkan seperti kita lagi didongengin. So itu menarik banget dan berasa warm, hangat, nyaman aja gitu waktu lagi baca bukunya. Gue sih sebagai orang dewasa yang baca bukunya ya, berasa cozy gitu dan hanya membayangkan bahwa wah kayaknya gue bisa ngasih nih novel-novel
The Chronicles of Narnia ini ke ponakan-ponakan gue gitu ya, masih kecil, yang masih SD mungkin, karena akan sangat mudah untuk diikuti. Tapi walaupun begitu, ada satu poin yang kurang mengenakan sebenarnya yang pengen gue sampaikan terkait dengan kepenulisannya si C.S. Lewis tadi, dan yang gue ngomongin ramah untuk pembaca muda tadi. Tapi sebelumnya ini disclaimer dulu ya, gue akan kayak sedikit messy kali untuk ngejelasin afterthoughts gue terhadap series Narnia 1 ini. Nggak akan kayak gue bagi poin plusnya dulu, kemudian poin yang gue kurang cocok kayak di video pembahasan khusus, jadi akan lebih freestyle aja. So yang tadi keunggulan, sekarang kita masuk ke kekurangan dulu. Jadi sebelum gue memutuskan untuk finally membaca seri 1 ini, The Chronicles of Narnia, gue tuh lumayan nyari tahu lah, sedikit banyak nyari tahu lah tentang seri 1 ini gitu, tentang impresi para fansnya terhadap seri 1 ini, kemudian reading ordernya dan sebagainya lah. Dan di sana gue nemuin satu poin yang sebenarnya kurang mengenakan, yaitu fansnya Narnia sempat mention bahwa ada sedikit unsur racism di dalam seri 1 ini gitu. Mereka sih bilang karena ini merupakan series fantasy anak klasik, jadi bener-bener kayak product at that time gitu ya. Dan waktu baca seri 1 ini tuh gue bener-bener mantengin lah, mana sih poin ini yang dimaksud sama fans-fansnya tadi. Karena mereka udah ngasih disclaimer kayak tadi gitu di awal, sebelum gue masuk ke seri 1 ini. Dan gue menemukan sih beberapa part tadi, untungnya nggak banyak, tapi gue nggak bisa ngomong kalau it's a good thing gitu ya, karena tetap ada in the end of the day. Tapi gue bisa bilang kalau versi Indonesia dari seri 1 ini tuh terjemahannya semacam kayak covering up gitu kekurangan tadi. Karena poin tadi tuh lebih ke atribut yang diberikan kepada karakter-karakter dengan kulit yang nggak putih. Dan pas gue baca part itu di bukunya, kayak oh ini tau yang dimaksud. Lebih halus dari yang gue bayangkan sih. Tapi kemudian gue akan kayak mikir gitu ya, versi Inggrisnya tuh kayak apa, dan ya akan sangat tidak menyenangkan sih kalau baca part tadi di versi Inggrisnya. So itu ya, bear in mind. Walaupun gue bilang gaya kepenulisan C.S. Lewis tuh ramah banget untuk pembaca muda, tapi ada poin tadi yang mesti kalian ingat. Dan untuk para orang tua atau kakak-kakak yang punya adik atau yang punya ponakan mungkin yang mau ngasih novel 1 ini ke pembaca-pembaca cilik tadi, mungkin bisa pilih yang versi bahasa Indonesianya aja. Dan itu pun gue sangat menyarankan untuk kalian baca dulu. So itu ya, kita lanjut ke poin yang lain. Kita switch ke poin yang gue suka lagi kali. Gue kan tadi udah mention ya, gue tuh suka unsur escapism yang ditawarkan dan bagaimana ceritanya tuh terkesan cozy. Tapi ada satu unsur lain yang ada dalam seri 1 ini yang gue juga suka banget gitu, yaitu unsur keagamaan yang ada di dalamnya. Walaupun waktu gue ngulik seriesnya tadi, sekali lagi, gue tuh menemukan bahwa sebenarnya C.S. Lewis tuh nggak dengan sengaja memasukkan unsur-unsur keagamaan dalam seri 1 ini, kayak nggak sengaja gitu. Tapi saat diinterpretasikan atau impresi-impresi yang diberikan sama para pembacanya, mereka tuh menemukan kayak berbagai unsur keagamaan di dalamnya, which is a good thing. Dan setelahnya akhirnya semakin ditambahkan oleh C.S. Lewis tadi. Dan gue awalnya tuh kayak mikir kalau unsur tadi tuh hanya sebatas di aslannya aja gitu, yang jadi semacam sosok let's say Tuhan lah dalam semesta Narnia ini. Tapi semakin jauh gue baca seri 1 ini, di kalau nggak salah 2 buku terakhir dalam seriesnya, unsur keagamaannya tuh jauh lebih kental lagi gitu. Dan gue suka sih, karena dia juga akan ngebahas tentang aspek penciptaan, kehancuran dunia, dan lain sebagainya lah. Sekali lagi, walaupun ramah untuk pembaca muda, berasa jadi sebuah bacaan fantasy anak yang cozy banget gitu ya, tapi C.S. Lewis mau untuk bahas topik-topik yang jauh lebih engaging tadi gitu. Dan bahkan bisa jadi dark juga di bagian akhir seriesnya. Tapi bukan sesuatu yang kayak explicit, gory atau gimana gitu ya. Karena in the end of the day ini tetap series fantasy anak. Tapi ya yang jelas gue suka akan ke semua unsur yang gue tuh awalnya gak expect sama sekali ada dibahas di series 1 ini. Oke, setelahnya kita masuk ke poin yang ini gue bittersweet sih, antara gue suka atau jadi kekurangan juga gitu dalam seriesnya, yaitu
rosternya yang ganti-ganti tadi. Gue sih ngerasa justru aspek satu ini yang bikin series Narnia yang mungkin walaupun namanya sudah besar dan jadi cult klasik kalau kita lagi ngomongin series fantasy anak gitu ya, tapi dia tuh tetap nggak sebesar Harry Potter gitu. Gue ngerasa salah satu alasannya adalah karena ini, rosternya yang ganti-ganti. Jadi kita nggak ada tuh rasa attachment ke satu karakter dan kita mengikuti kisah perjalanan karakter tadi dari awal sampai akhir, dari dia kecil sampai dia besar nanti. Tapi di sisi lain gue juga nggak mau komplain banget gitu tentang aspek satu ini, karena apa ya, that's life, tiap orang ada masanya, I don't know. Iya, sekali lagi bittersweet sih tentang aspek satu ini, tapi gue tetap kekeh kalau mungkin ini adalah satu alasan kenapa nggak cukup banyak orang bener-bener jatuh cinta dengan seri satu ini gitu, sebagaimana banyak yang jatuh cinta juga dengan Harry Potter misalnya, selain karena film adaptasinya yang nggak lengkap juga. So ya, mungkin itu aja sih impresi gue dan afterthought sekali lagi dari sudut koma terhadap series The Chronicles of Narnia. Sebenarnya masih banyak yang pengen gue omongin gitu ya tentang series satu ini, tapi ya durasi. Mungkin yang mau ngobrol lebih panjang, yang udah baca, teman-teman yang udah baca, bisa diskusi di kolom komentar bawah, nanti pasti gue tanggepin. Tapi yang jelas sebelum gue menutup video satu ini, gue mau ngasih satu panduan kali ya buat teman-teman yang pengen baca series The Chronicles of Narnia. Jadi seperti yang udah gue mention tadi, gue tuh udah sempet cari tahu lah sedikit banyak tentang series satu ini sebelum memulai baca buku-bukunya. Dan di sana dari fans-fansnya series Narnia ini, mereka tuh sangat merekomendasikan untuk kalian baca dalam urutan tahun terbit. Karena ada dua urutan baca kalau kalian mau ngikutin series satu ini. Yang pertama dari tahun terbit, dan yang kedua dari chronological order. Kalau kalian ngikutin dalam urutan tahun terbit, urutannya tuh akan begini: The Lion, the Witch, and the Wardrobe, kemudian Prince Caspian, next ada The Voyage of the Dawn Treader, kemudian masuk ke The Silver Chair. Setelahnya kita akan ke prequel pertama, yaitu The Horse and His Boy. Ini tuh prequel tentang satu tokoh dalam negeri Narnia dalam masa kepemimpinan Pevensies bersaudara tadi. Kemudian akan ada prequel lagi, The Magician's Nephew, yang akan menceritakan tentang asal-muasal Narnia ini sendiri, dan kemudian akan ditutup dengan The Last Battle. Sementara kalau kalian ngikutin dari chronological order, urutannya tuh akan The Magician's Nephew. Jadi asal-muasalnya dulu, kemudian The Lion, the Witch, and the Wardrobe, The Horse and His Boy tadi, Prince Caspian, The Voyage of the Dawn Treader, The Silver Chair, sama The Last Battle. Setelah gue mengikuti kisahnya dalam urutan tahun terbit, gue paham sih kenapa para fansnya tuh sangat merekomendasikan untuk kalian baca sesuai urutan terbitnya tadi. Karena kalau kalian baca sesuai dengan chronological order, kalian akan miss banyak sekali kejutan di mana, oh jadi ini asal muasal dunia ini, oh ini karakter yang dulu ya, oh ini tuh asal muasal benda ini. Kayak gitu-gitu loh, elemen pleasantly surprise-nya tuh nggak ada sama sekali. Berasa kayak disuapin banget kalau kalian ngikutin sesuai dengan chronological order. Kayak dumb fight-nya gitu lah, kasarnya. So yang jelas itu baca sesuai urutan tahun terbitnya, sesuai dengan urutan judul-judul yang udah gue sampaikan tadi. Dan mungkin untuk hal lain yang pengen gue sampaikan, tentunya seri satu ini udah punya film adaptasi, tapi well sekali lagi nggak sampai selesai, nggak sampai 7 film gitu ya kayak novelnya. Cuma digarap 3 dan mereka flop di film ketiganya, jadi nggak dilanjut. Sayang banget, I know, karena cast-nya tuh udah lovable banget lah. By the time gue take video satu ini tuh mereka baru aja reuni, jadi mungkin akan gue tampilin ya foto mereka dulu dan sekarang. Tapi yang jelas kalau kalian penasaran sama bentuk adaptasi dari film satu ini, udah ada 3 sesuai dengan urutan tahun terbit, the right order lah, yaitu The Lion, the Witch, and the Wardrobe, Prince Caspian, sama The Voyage of the Dawn Treader. Dan akan ada film baru sih dalam semestanya Narnia satu ini. Kayaknya akan remake dan akan ngangkat The Magician's Nephew. Dia akan didirect sama Greta Gerwig, salah satu director favorit gua. Film-filmnya tuh di antara lain ada Lady Bird, kemudian Little Women, dan yang terakhir kemarin tuh ada Barbie. So track recordnya tuh oke banget. Walaupun gue agak bingung ya, dia akan mengadaptasi The Magician's Nephew, tapi katanya akan ada Snow Queen di sana.
Terus ada berbagai rumor yang sebenarnya kurang menyenangkan sih dari film Narnia-nya Greta Gerwig ini, tapi ya gue akan tetap percaya sama Gerwig. So ya, mungkin itu aja. Gimana dengan kalian? Awal kenal sama The Chronicles of Narnia tuh dari filmnya dulu atau langsung novelnya bahkan? Dan kalau kalian udah baca novelnya, bisa juga share impresi kalian di kolom komentar bawah. Gue tungguin ya. Dan pastinya tungguin video-video The Chronicles of Narnia lain yang akan gue bikin. Ada video ranking buku-bukunya. Kemudian waktu film adaptasi terbarunya nanti tayang, gue juga akan bikin video komparasi adaptasinya. So ya, mungkin itu aja. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Novi Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you. Oh ya, ketinggalan. Ini buat yang tahu-tahu aja. Justice for Susan. If you know, you know.